Shalom yang terkasih dalam Tuhan, merdeka, merdeka. Pada hari kemerdekaan bangsa kita, Indonesia, saya juga ingin sharing tentang kemerdekaan kita sebagai warga negara surga. Kata merdeka pasti tidak lepas dengan kata perjuangan dan pengorbanan. Kenapa ada kata merdeka atau bebas? Tentu sebelumnya ada kata hamba atau terikat. Sebagai warga Indonesia, untuk merdeka dibutuhkan perjuangan dan pengorbanan oleh orang-orang terdahulu kita. Begitu juga kita sebagai warga negara surga, sebelum kita merdeka dari setiap dosa-dosa kita, ada seorang pribadi yang telah rela berkorban untuk setiap kesalahan dan dosa-dosa kita. Yang seharusnya kita yang menanggung setiap hukuman dosa-dosa kita, tetapi pribadi inilah yang menanggung setiap dosa-dosa kita. Siapa pribadi tersebut? Pribadi tersebut adalah Tuhan Yesus Kristus. Mari kita buka pada Galatia 5 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Dalam Galatia 5 ayat 13 dikatakan bahwa kita telah dipanggil untuk merdeka. Seharusnya cara hidup kita adalah menjadi seseorang yang benar-benar merdeka. Tetapi seringkali kita tidak sadar diri bahwa Tuhan telah berkorban untuk tebus setiap dosa-dosa kita, agar hidup kita dimerdekakan dari setiap dosa, dan kemerdekaan itu diberikan kepada kita lewat kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Tetapi kebanyakan kita mempergunakan kasih karunia keselamatan dan kemerdekaan kita dengan hidup asal-asalan saja, sehingga kita mempunyai kecenderungan berpikir, toh dosa kita akan diampuni lagi. Sebuah paradigma yang tidak benar jika demikian. Seharusnya jika kita sudah merdeka, maka kita memiliki gaya hidup seperti orang yang benar-benar merdeka, karena seperti pribadi yang telah memerdekakan kita dari setiap dosa-dosa kita. Karena perbedaan seorang hamba dan seorang yang telah merdeka adalah sebuah gaya hidup. Gaya hidup seperti apa? Dalam Galatia 5 ayat 13 tadi dikatakan seharusnya kita memiliki gaya hidup melayani orang lain dengan kasih. Melayani dengan kasih adalah gaya hidup Tuhan Yesus. Kasih tidak pernah mengukur, tetapi selalu memberi. Seharusnya gaya hidup melayani, memberi, mengasihi adalah gaya hidup ciri-ciri kita yang telah dimerdekakan oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada kemerdekaan tanpa pengorbanan. Demikian sharing dari saya, kiranya dapat memberikan kekuatan buat saudara-saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk setiap pengorbanan Tuhan, untuk menebus setiap kesalahan dan dosa kita.
sehingga kita boleh merdeka dari setiap dosa yang ada. Kiranya ajar setiap kita untuk mempresentasikan kemerdekaan kita lewat cara hidup kita, untuk kita melayani satu dengan yang lainnya dengan kasih, sehingga cara hidup kita sama seperti cara hidup Engkau yang selalu mengasihi dan rela mati di kayu salib untuk tebus dosa kita. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin.